Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Andi Istiabudi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil pertandingan Hull City melawan Manchester United. Nah, kebetulan Manchester United adalah tim yang saya suka sejak tahun 1995. Jadi tepatnya saya sudah menjadi pendukung United itu sejak atau sudah 31 tahun. Wah, hampir sama dengan apa, masa pemerintahan Pak Harto itu ya 32 tahun ya. Wah, mudah-mudahan selamanya akan tetap mendukung Manchester United meskipun saya juga suka nonton sepak bola secara umum, jadi semua tim tetap saya tonton, tapi kalau tanya yang mana yang ada melekat di hati ya tentu saja Manchester United. Oke. Oke, dan sukses sama juga untuk tim-tim klub-klub lain ya di Liga Inggris yang semalam berhasil menang juga di partai pembuka atau di pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027. Sama buat tim-tim lain yang mereka yang menang, mudah-mudahan kedepannya mereka menyajikan permainan terbaik mereka sehingga Liga Inggris ini menjadi semakin menarik untuk disaksikan oleh semua penikmat sepak bola di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan Manchester United yang menang di akhir musim. Oke, kita akan membahas mengenai pertandingan semalam ya. Jadi United ya sangat disayangkan ya, ternyata harus kalah 0-2 atau 2-0 jadi dari Hull City ya. Jadi nah ini ironisnya nih, Hull City ini sebenarnya adalah tim promosi. Jadi di pekan pertama Manchester United atau di laga pertama di awal musim ini Manchester United sudah harus kalah 0-2 dan kalahnya dari tim promosi Hull City, dan tentu saja menjadi semacam alarm ya, maksudnya semacam peringatan agar Michael Carrick selaku manajer United harus benar-benar serius dan fokus. Jangan sampai kalau hasil di awal sudah jelek nanti main betul hingga pertengahan hingga akhir musim. Jadi mudah-mudahan ini tidak terulang kembali ya. Kita tentunya semua berharap demikian. Oke, kita akan memulai pembahasan dari babak pertama pertandingan semalam ya. Jadi semalam itu pencetak golnya itu dari Hull City yang pertama adalah Semi Ajayi pada menit ke-17, dan yang gol kedua Hull City dicetak oleh Nobel Mendy pada menit ke-38. Nah, sekarang seperti tadi saya sampaikan, kita akan membahas mengenai jalannya babak pertama. Ya. Jadi sejak awal babak pertama itu Hull itu bermain agresif, berani duel, dan tidak memberikan United kesempatan untuk nyaman mengontrol pertandingan ya. Bahkan sebelum gol pertama, Senne Lammens sudah harus bekerja keras mengantisipasi ancaman dari Oli McBurney dan Ryan Gilles ya. Dan kemudian datang menit ke-17, corner Hull masuk ke area berbahaya, United gagal memegang bola dan McBurney mengambil kesempatan, kemudian Lammens masih mampu melakukan penyelamatan, tetapi bola kemudian jatuh ke arah Semi Ajayi dan bek tengah Hull tersebut langsung menghukum United 1-0. Pendukung United termasuk saya langsung ya, masalahnya bukan hanya pada kebobolan tapi adalah bagaimana United bertahan dalam menghadapi bola mati, dan ternyata itu babak permulaan ya. Pada menit ke-38 United kembali memberikan pelanggaran di area yang sebenarnya bisa dihindari. Egan Slater kemudian mengambil tendangan bebas dan bola dikirim ke kotak penalti. Dan si Nobel Mendy kemudian memenangkan duel udara untuk mencetak gol keduanya. Boom, langsung deh, Hull 2 Manchester United 0. Pendukung Manchester United termasuk saya pasti langsung
ketinggalan 2 gol di babak pertama dari tim promosi itu udah kayak wah, ya gitulah pokoknya lah. Para pendukung Manchester itu pasti tahu kalau nggak kopi seperti itulah. Nah, yang menarik itu menurut analis Sukuaka berbasis dari data Opta, Hull itu ternyata menghasilkan sekitar 0,8 XG dari bola mati dan sekitar 90% expected goal mereka berasal dari situasi bola mati. Nah, ini artinya sangat jelas Hull menemukan kelemahan United. Bahwa babak pertama mereka sudah menemukan kelemahan United ya. Dan mereka kemudian memanfaatkan dengan menyerang kelemahan United tersebut. Dan sayangnya United tidak memperbaikinya sepanjang pertandingan. Bahkan sang kapten Bruno Fernandes bahkan mengakui setelah pertandingan bahwa United itu harus mampu menyamai intensitas dan agresivitas lawan. Sementara dua situasi bola mati tadi akhirnya menjadi penyebab utama kekalahan United dari Hull City ya. Manchester United sendiri terlihat bahwa sangat lemah dalam duel, intensitas konsentrasi dan organisasi. Nah, United sebenarnya main bagus, penguasaan bola 72%. Ya, jadi kalau dari statistiknya United itu penguasaan bolanya itu 71,6%, 21 shoots, 5 shoot on target, 2 kesempatan emas, dan sekitar 40 kali sentuhan dari pemain United di kotak penalti Hull City. Tapi hasilnya tetap 0-2. Jadi kalau tidak bisa mencetak gol ya kalah. Itulah, itu harus dalam sepak bola. Siapa yang mencetak gol terbanyak ya dia menang. Sebagus apapun atau sejelek apapun tim di sepak bola, kalau misalnya dia berhasil mencetak gol ya dia menang, ya kan. Mau pemainnya jelek kasar, kalau dia mencetak gol ya dia menang. Tapi kalau dia nggak berhasil mencetak gol, kebobolan ya kalah. Ya, sementara sayangnya di dunia sepak bola itu kadang orang melihat itu hasilnya, ya kan. Sebagus apapun pemainnya kadang tidak dilihat, yang penting hasilnya, mereka menang atau kalah gitu. Nah, dan semalam itu United melakukan 39 crossing melawan Hull, yaitu ada jumlah crossing terbanyak United dalam satu pertandingan Premier League sejak Oktober 2018 ketika mereka melakukan 44 crossing melawan Newcastle. Bayangkan, hampir 40 bola dikirim ke kotak penalti. Nah, tapi tidak ada gol, jadi kayak sia-sia saja ya kan. Jadi ini menunjukkan United mulai kehilangan ide, dan menjadi pertanyaan ya, apakah memang United butuh sosok jenderal mengatur lapangan tengah ya? Kita belum ditemukan ya. Mungkin terakhir kali itu masih eranya Paul Scholes gitu-gitu ya, beberapa tahun silam gitu. Sejak itu kayaknya United kayak susah banget menemukan pemain tengah yang berkualitas seperti Roy Keane, Paul Scholes tuh. Sebenarnya United butuh pemain seperti itu sih sebenarnya, ya kan? Dan masalahnya kalau kita itu terus mengirim bola ke kotak penalti tapi tidak memiliki struktur yang tepat untuk memenangkan duel dan melakukan second ball, crossing justru akan menjadi sia-sia, ya kan? Nah, salah satu keputusan menarik dari Carrick adalah memainkan Matheus Cunha sebagai false nine. Ya, Cunha memang pemain yang sangat fleksibel sih. Dia bisa turun menjemput bola, bisa bergerak ke kiri, bisa masuk ke ruang antar lini. Tapi lawan 3 back Hull City, United tetap membutuhkan seorang yang bisa memberikan ancaman konstan ke kotak penalti. Jadi ketika Cunha turun terlalu dalam, siapa yang menyawang di belakang back? Nah, itu masalahnya. Ya, United memang punya banyak pemain yang bisa menerima bola, tapi tidak selalu pemain yang bisa membuat pertahanan lawan menjadi panik ya. Jadi koneksi antar pemain tidak cukup bagus. Bahkan ketika United berhasil menemukan ruang, penyelesaian akhirnya tidak maksimal, ya kan. Dan Sesko itu baru dimasukkan di menit ke-67 setelah sebelumnya tidak memainkan 1 menit pun di pramusim karena masalah cedera. Ya, lagi-lagi cedera ya. Masalah cedera itu memang di United itu kayak krusial. Jadi kadang ada pemain bagus banget, tapi cedera akhirnya berpengaruh pada penampilannya
individual maupun penampilan tim. Banyak dari zaman tahun 90-an, 2000-an tuh banyak sekali pemain United bagus, tapi karena cedera akhirnya begitu dia kembali lagi udah magical momennya udah hilang, sentuhan magicnya udah hilang ya. Dan di pertandingan ini menunjukkan bahwa United memang membutuhkan striker murni yang menjadi titik akhir serangan. Ya, jadi kasusnya bisa pakai timnas Indonesia. Timnas Indonesia itu dalam beberapa tahun terakhir ini memang kekurangan penyerang berkualitas ya. Sangat nggak tahu kenapa, tapi memang sudah susah ya penyerang ya. Gitu. Nah, ketika babak kedua dimulai, Michael Carrick langsung melakukan perubahan. Jadi dia sadar, wah udah ketinggalan 2 gol di kandang lawan tim promosi juga, wah ini pasti dia udah bayangin besok ini pasti banyak dia pasti banyak dia pasti banyak dibicarakan di sosial media kan, mungkin atau di media-media lainnya. Akhirnya Patrick Dorgu ditarik keluar oleh Carrick dan dimasukkan Marcus Rashford. Lost boy is back, ya kan? Dan tentu saja ini menjadi salah satu cita terbesar sepanjang pertandingan ya. Karena Rashford terakhir kali bermain dalam pertandingan kompetitif untuk Manchester United itu pada Desember 2024, hampir 2 tahun yang lalu. Enggak juga. Jadi seharusnya comeback ini menjadi momen emosional ya. Karena memang sebelum dia pindah waktu itu atau pindah ke klub lain itu, dia termasuk salah satu pemain yang dianggap masa depan United. Jadi apa? Calon legenda juga Rashford ini, karena penampilannya cukup konsisten pada saat itu ya, beberapa tahun silam itu. Nah, kehadiran Rashford di babak kedua ini memang memberikan sedikit energi ya. Dia sempat mencoba berlari di sisi kiri, mencoba menghadapi pemain bertahan Hull, tapi tentu saja Rashford sendiri tidak cukup untuk mengubah hasil pertandingan ya, karena memang sudah tertinggal 2 gol dan Rashford sendiri baru masukkan di menit ke 60-an ya kalau salah ya. Rashford itu saya lupa. Jadi agak kurang telat gitu. Iya kalau salah. Dan karena unggul, jadi walaupun si Rashford sudah masuk ya di babak kedua, tapi kalau dalam situasi tertinggal itu agak susah, apalagi tertinggal 2 gol. Jadi akhirnya mau nggak mau United memang butuh kerja keras, dan seorang Rashford tidak bisa melakukan seorang diri ya, jadi harus benar-benar butuh kerja keras saat itu kan. Dan yang harus jadi catatan adalah kiper Hull atau penjaga gawang Hull, Konstantinos Zoulakis itu justru menjalani pertandingan yang relatif nyaman ya. Dia berhasil melakukan penyelamatan penting terhadap Brian Mbeumo pada menit 78. Tapi secara keseluruhan Hull berhasil membuat Manchester United frustasi ya. Dan ini mungkin menjadi kritik terbesar kepada United. Jadi mereka memiliki penguasaan bola, tapi Hull yang lebih banyak mengendalikan pertandingan gitu. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai debut yang tidak sesuai harapan tadi malam, yaitu 2 pemain baru, yaitu Youri Tielemans dan Andre Santos. Ya, keduanya dipercaya tadi malam sebagai starter ya. Ekspektasinya cukup besar karena United ingin punya lini tengah yang lebih kuat dibanding musim-musim sebelumnya ya. Tapi sayangnya debut mereka ternyata malah kurang meyakinkan ya. Keduanya hanya ditarik keluar sekitar 23 menit sebelum pertandingan usai. Kalau ada pemain debutan ditarik keluar sudah gitu dalam kondisi tertinggal, itu pasti jadi catatan khusus ya, ada apa ini ya kan, berarti permainannya tidak sesuai harapan. Nah, kedua pemain tersebut tampaknya sulit mendapatkan pengaruh di pertandingan, dan terlalu dini sih sebenarnya untuk mengatakan bahwa mereka adalah pembelian yang gagal, karena ini baru laga perdana, masih banyak laga, ada sekitar 30-an laga kan, 30-an laga lagi yang tersisa, dan masih banyak waktu sebenarnya untuk berbenah, fokus dan memperbaiki agar kedepannya kedua pemain ini bisa tampil sesuai dengan yang diharapkan ya oleh kita semua.
gitu. Nah, tapi di pertandingan ini sebenarnya ada satu pesan, yaitu United masih membutuhkan waktu untuk membangun chemistry ya, dan masalahnya Premier League tidak memberikan banyak waktu, apalagi musim ini Man United kembali berlaga di Liga Champions, jadi jadwal akan semakin padat. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai lini pertahanan. Nah, ini yang harus segera dibenahi. Ya, karena kalau sudah sebuah tim kebobolan 2 gol dari situasi bola mati dalam satu babak, ada masalah organisasi yang sangat jelas ya. Jadi Bruno Fernandes sendiri sudah mengatakan 2 set piece tersebut menjadi penyebab kekalahan, dan kita tidak boleh melupakan bahwa United juga sedang menghadapi beberapa persoalan di lini belakang ya. Jadi Matthias De Ligt belum tampil, dan beberapa pemain lainnya juga belum berada dalam kondisi yang prima. Dan sebelum pertandingan, Michael Carrick selaku manajer juga mengatakan bahwa United masih harus mengatur kondisi beberapa pemain seperti Mason Mount, Benjamin Sesko, dan beberapa pemain lainnya yang masih belum 100% dalam kondisi prima ya. Jadi sebenarnya sih si Michael Carrick itu punya alasan, tapi alasan bukan berarti masalahnya boleh dibiarkan. Apalagi para pendukung Manchester United itu sebenarnya sudah bisa dibilang itu udah nggak sabaran ya, karena sejak era Sir Ferguson mereka sangat bersabar, tapi kayak nggak pernah ada hasil aja. Sekarang kalau ada hal yang biasa kurang pada United, maka mereka cenderung uh, menekan agar segera ditangani. Itu yang menjadi banyak harapan dari fans United, tidak hanya di Inggris tapi kayaknya di seluruh dunia ya gitu. Tapi meskipun United kalah dari Hull City 2-0 tanpa balas, tapi jangan langsung mengatakan Manchester United ini gagal musim ini hanya karena kalah dari Hull ya. Karena satu pertandingan itu tidak cukup menentukan masa depan sebuah tim. Apalagi musim lalu sendiri kayak sebenarnya sudah menunjukkan dampak yang cukup signifikan terhadap Manchester United ya. Musim ini United juga akan menghadapi kompetisi yang jauh lebih berat, karena juga akan kembali tampil di Liga Champions ya. Jadi ada kemungkinan kekalahan ini menjadi semacam wake up call ya, dan mungkin justru lebih baik United mendapatkan tamparan ini di pekan pertama daripada baru saja pada pekan ke-15. Siapa tahu kalah di pertandingan pertama, tapi pertandingan berikutnya kemudian tidak terkalahkan. Nah, sehingga siapa tuh yang dari Inggris tuh rambutnya bisa potong rambut kayak saya nih, kasihan rambutnya udah saking dibiarkan tidak akan potong rambut sampai United menang 5 kali beruntun ya. Kalau saya bikin gitu gimana ya? Saya mungkin rambut saya juga gitu nih. Oke, jadi kita jangan menghakimi kayak dulu, tapi kita harus tetap memberikan dukungan support ya. Dan kita boleh mempertanyakan keputusan dan performanya. Ya, karena melawan Hull, United memang terlihat terlalu pasif, terlalu mudah kehilangan duel, dan terlalu mudah diprediksi ketika menyerang ya. Nah, sekarang bagaimana peluang United di pertandingan berikutnya? Ini menarik nih, karena pertandingan berikutnya akan berlangsung di stadion kebanggaan kita, Gloria Old Trafford. Ya, Gloria Old Trafford melawan Ipswich Town pada minggu depan, tepatnya pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Nah, secara psikologis pertandingan ini sangat penting karena United baru saja kalah dari tim promosi. Nah, Ipswich Town sendiri juga merupakan tim yang baru kembali ke Premier League, promosi juga. Jadi jangan sampai kalau bisa, jangan sampai Manchester United kalah dari Ipswich Town di Old Trafford. Kalau sampai kalah, pasti langsung dihujat habis-habisan tuh si Michael Carrick. Jadi sebagai pendukung terus mesti ngapa ya? Duo sengakeh, banyak berdoa, mudah-mudahan musim ini Manchester United mulai dari pekan kedua hingga pekan terakhir nanti tampil baik. Udah itu aja deh. Jangan biasakan menghujat, berdoa aja duo sengakeh. Tapi kalau udah kebangatan ya kita bukan kritik ya, lebih kepada tunjukkan kalau sebagai fans kita peduli, tapi jangan terlalu terbawa emosi. Sampaikan kritik yang positif ya. Jadi kita coba dewasa sebagai supporter sepak bola gitu. Nah, jadi
apa, kita harus optimis ya. Jika pada pekan pertama itu hasilnya adalah United Crisis, semoga di pekan kedua nanti hasilnya adalah United bangkit. Nah, itu yang bagus, optimis. Indonesia 2045. 2045 maksudnya datangin Manchester United 2045 ya kan? Gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan nih beberapa pasukan yang harus dilakukan oleh Michael Carrick diantaranya adalah yang pertama membenahi bola mati, jadi harus dilatih untuk menangani bola mati. Yang kedua, United harus mengintegrasikan Sesko dengan sistem secepat mungkin, sistem dan pemain lain ya. Yang ketiga, cari formula terbaik untuk Cunha, Mbeumo, Bruno dan Rashford ya. Dan keempat, buat lini tengah itu menjadi lebih agresif dalam menyerang wilayah lawan ya. Dan kelima, jangan sampai possession kembali menjadi sekedar angka. Karena United tidak membutuhkan 70% menjadi 70% penguasaan bola tapi tidak bisa mencetak gol. Ya, mendingan penguasaan bola bisa dikit tapi bisa mencetak gol dan menang. Karena lebih baik menang daripada penguasaan bola tinggi tapi nggak bisa mencetak gol ya kan. Nah, jadi kesimpulannya adalah memang Manchester United semalam kalah 0-2 dari Hull City dan itu cukup mengecewakan ya, karena Hull City adalah tim yang baru saja promosi ke Premier League ya. Dan 2 gol semalam tadi lahir dari set piece di mana United punya sekitar 70% lebih penguasaan bola dan 21 attempts tetapi gagal mencetak 1 gol pun ya. United juga melakukan 39 crossing tapi tetap kesulitan menciptakan ancaman yang konsisten ke gawang Hull City. Nah, dan secara historis ini merupakan kekalahan pertama United di pertandingan pembuka Liga melawan tim yang baru promosi ya. Ya berarti memang Michael Carrick masih mencetak sejarah ya kan. Tapi jelas ini bukan hasil biasa. Jadi apakah ini tandanya Man United bakal gagal musim ini? Belum, masih banyak pertandingan ke depannya, masih ada pertandingan di Piala FA, pertandingan di Champion dan pertandingan lainnya. Jadi tetap semangat, harus optimis ya kan. Tapi kalau mereka tidak segera membenahi dan memperbaiki pertahanan bola mati, meningkatkan intensitas dan menemukan kombinasi ini depan yang lebih tajam, nah kekalahan seperti semalam tadi ini bisa menjadi pola dan pertandingan melawan Ipswich di Old Trafford akan menjadi ujian pertama apakah Manchester United benar-benar sudah berubah. Kita akan segera tahu, karena kalau kalah dari Hull adalah tamparan, maka pertandingan melawan Ipswich adalah kesempatan United untuk menjawab dan bangkit. Ya kan? Jadi tetap semangat buat teman-teman fans Manchester United dimanapun berada. Ya. Oh iya, sampai lupa. Bagi teman-teman, saya ini punya buku nih. Ini buku yang saya tulis ini United Talks ya. Jadi buku ini itu isinya tentang komunikasi saya. Jadi saya berkomunikasi dengan beberapa legenda Manchester United. Dan ini ada buktinya semua, tertulis. Ada buktinya semua dengan beberapa pemain. Di antaranya ya, saya sebutkan beberapa, misalnya ada Brian Robson, ada Eric Cantona, ada Andy Cole, terus ada siapa lagi, banyak, ada Jordi Cruyff, ada banyak lah pokoknya, Alex Stepney, wah macam-macam. Nah ini buku saya nih. Jadi ini saya cukup, ini nama saya kan nama saya. Nah, kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa tulis untuk beli ya, maksudnya bisa tulis di komen atau mengunjungi Instagram saya dan kirim DM ke Instagram saya di Andi_Istiabudi ya. Siapa tahu teman-teman mau sambil nunggu nunggu pekan kedua, ingin baca-baca buku atau banyak koleksi sepak bola, buku-buku sepak bola. Nah ini boleh nih
karena buku ini tidak dijual di Gramedia, ini eksklusif loh. Nanti setiap pembelian akan saya tanda tanganin seperti ini nih. Tuh saya tanda tangan nanti. Mantap kan? Nih. Tuh. Dan ini berwarna ya. Ini dibakar dengan Ambassador Travel. Tuh kan? Nah, top pokoknya deh. Gitu lah. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan tetap semangat mendukung Manchester United, sehat selalu, sukses selalu, dan jangan lupa nanti bulan Oktober ada legenda Manchester United ya di GBK ya, tanggal 10 Oktober nggak salah, 10 Oktober, dan nanti di bulan April ada juga pertandingan yang diadakan oleh Offside, di promotor Offside menghadirkan legenda Manchester United lainnya juga match di GBK juga. Tapi kayaknya yang tahun depan itu di bulan April itu lebih banyak didominasi oleh jebolan United musim 2008 kayaknya yang menjadi Piala Champions. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory, Man United.